Bapak, Ibu, Saudara, sebangsa dan setanah air, merdeka! Pada kesempatan ini saya sungguh patut bersyukur karena negara kesatuan Republik Indonesia tercinta telah berulang tahun yang ke-76. Dirgahayu Indonesiaku. Dan tentu saya juga semakin bersyukur sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, saya memiliki bangsa yang kuat, kokoh, dan bersatu di dalam kebinekaan tunggal ika, beraneka suku, bahasa, budaya, sampai sekarang tetap dapat bersatu. Selain itu, saya sungguh bersyukur karena tanah airku Indonesia memiliki wilayah yang luas dan kemudian juga pemandangan yang indah. Selain itu, juga memiliki sumber daya alam yang kaya melimpah. Dan saya juga patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, yang santun, memiliki norma-norma budaya tinggi. Dan juga kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa yang bijak dan cerdas. Sebagai contoh adalah almarhum Bapak Habibie yang telah bisa membesarkan perusahaan Airbus yang bisa bersaing dengan perusahaan Boeing. Masih banyak yang lain, masih banyak putra-putri bangsa Indonesia yang seperti Bapak Habibie. Jadi, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, usia saya sudah 60 tahun. Saya hidup di beberapa era. Dari era Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan sekarang adalah era reformasi. Dan saya patut bersyukur selama beberapa era, selama 76 tahun, Indonesia tetap kokoh bersatu. Nah, saat ini saya sungguh berdoa kiranya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, yang mandiri, yang makmur, sejahtera, dan bahagia bagi semua warga negara Indonesia. Untuk itu saya sungguh berdoa kiranya bangsa Indonesia tetap mengingat sejarah di mana perjuangan para bapak bangsa yang sudah berjuang dan berkorban rela untuk bersatu dari berbagai suku, dari berbagai agama, memiliki semangat komitmen untuk bersatu. Karena persatuan dan kesatuan inilah salah satu dasar fondasi negara Indonesia akan maju. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai ada pihak lain yang ingin memporak-porandakan kesatuan dan persatuan bangsa ini dengan berbagai cara. Maka kita sebagai bangsa Indonesia secara keseluruhan, marilah kita memiliki semangat kebersatuan untuk menjaga agar kita sungguh-sungguh bersatu. Karena dengan persatuan inilah kita menjadi kuat. Kita akan selalu mengingat pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita bersatu menjadi kuat. Kalau tercerai berai, maka yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Berbagai pengalaman di dunia ini maupun juga kita pernah mengalami suasana keprihatinan ketika antar anak bangsa terjadi konflik,
maka semua menjadi rugi, menjadi arang dan abu. Tidak ada yang menang. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi teguh dan kuat untuk bersaing di dalam kehidupan sekarang ini. Yang kedua, nampaknya kita juga perlu untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bisa studi di mancanegara di bidang teknologi, khususnya teknologi nano yang sekarang sedang berkembang. Jadi semoga pemerintah memberikan kesempatan kepada generasi muda, memberikan beasiswa para generasi muda yang terpilih untuk bisa studi, belajar di negara-negara yang sudah memiliki teknologi kuat, yang memiliki industri di bidang teknologi, berbasis teknologi, sehingga bisa transfer teknologi ke Indonesia dan membangun Indonesia menjadi bangsa yang ekonominya kuat dengan berbasis teknologi. Begitu banyak negara-negara yang maju mengandalkan kekuatan SDM yang memiliki kemampuan teknologi. Jadi kemudian marilah Bapak Ibu di bidang politik dan hukum juga bisa menyelenggarakan tatanan pemerintahan dengan politik yang kuat, yang stabil, dengan hukum yang kuat sebagai panglima. Jadi kiranya saya berdoa bapak-bapak elit bangsa, elit politik di bidang pemerintahan untuk terus berkomitmen menyelenggarakan ketatanegaraan pemerintahan dengan politik stabil dan hukum yang kuat demi bangsa Indonesia tercinta semakin stabil, kuat untuk dapat maju sebagai bangsa yang kuat dengan berbasis teknologi. Jadi kita membangun bangsa ini dengan ekonomi yang kuat berbasis industri teknologi. Demikian doa saya, harapan saya, karena saya sudah 60 tahun, sudah pensiun. Jadi saya terus berdoa, berharap bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang tangguh, yang jaya. Untuk itu, maka bangsa Indonesia tercinta harus selalu bersatu, harus bisa lebih mengutamakan bangsa ini dibandingkan kelompok, golongan, atau orang per orang. Jangan sampai kita ini justru ibarat kapal, kemudian kapal ini kita lubangin sedikit-sedikit, akhirnya bocor dan malah tenggelam bersama-sama. Tapi kapal yang besar ini justru kita jaga, kita pelihara untuk bisa mengarungi samudra luas ke seluruh dunia untuk menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang maju, memiliki berbagai industri dengan penguasaan teknologi yang kuat, sehingga ekonominya kuat berbasis industri dengan teknologi yang semakin canggih. Dan kemudian bangsa Indonesia tetap mempertahankan budaya bangsa yang adiluhung, yang sungguh luhur dengan norma-norma spiritualitas yang kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Merdeka!